Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini di konten kali ini kita akan membahas suara mesin yang bunyi kasar ya. Panther dari kawasan Madiun ini bunyi tak 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 gitu. Jadi saat datang ke bengkel kita sudah mendengarkan lewat saja sudah ada bunyi suara tak 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 itu. Riwayatnya mobil ini sebenarnya baru diserviskan turun mesin karena kehabisan air sebelumnya, tetapi setelah diturunkan mesinnya ternyata setelah dipasang dirakit itu bunyinya menjadi kasar. Nah, konten ini sudah saya upload juga di Facebook. Penyebab dari masalah tak-tak itu saya upload di Facebook, tapi banyak menimbulkan pro kontra dan perdebatan karena mobil ini mesinnya kita turunkan, analisa saya berasal dari sekelnya, sedangkan yang kontra itu tidak setuju bahwa ini dari sekelnya, itu berasal dari nozzle-nya kata mereka. Jadi pendapatnya banyak yang miring-miring, katanya wong cuma nozzle-nya saja atau timingnya digeser saja suara sudah sembuh kok turun mesin. Intinya komentar-komentar negatif tersebut berusaha untuk menyalahkan saya bahwa analisa saya adalah salah. Tapi saya tidak sependapat dengan hal tersebut karena berulang kali saya menemui masalah tersebut di Panther itu emang berasal dari suara sekernya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena Panther itu pada dasarnya seker baru ketemu dengan liner yang baru itu sudah ada agak kocaknya sedikit. Nah, kalau ketambahan aus itu menjadi kocaknya menjadi lebar. Lain halnya dengan liner yang di coulter ya. Karena kalau liner yang di coulter itu ada finishingnya, jadi emang diukur atau di coulter sesuai dengan ukuran sekernya. Nah, kenapa dari itu kalau Panther itu standarnya ori ketemu ori, ring sekernya itu ketemu gap 0,45 itu emang sudah segitu. Jadi itu menandakan emang agak kocak ya, sekernya itu agak kocaknya. Nah, kalau baru ketemu baru itu nggak akan bersuara, tapi yang bermasalah itu apabila sekernya itu sudah mulai aus menjadi kocak menyebabkan suara bunyi tak tak. Kira-kira bunyinya seperti ini. Yuk kita amati bersama-sama. Mobilnya baru datang itu suaranya seperti ini. Yang ditakutkan customer itu apabila turun mesin tapi setelah turun mesin suaranya malah menjadi kasar seperti ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Apakah mobil Panther ini suaranya kasar? Ini padahal riwayatnya itu sudah diturunkan. Sebelum diturunkan, mesinnya itu malah tidak kasar seperti ini. Tetapi setelah turun mesin, suaranya malah menjadi kasar seperti ini. Sekarang mari kita bandingkan suaranya dengan mesin ini yang plat DR ini. Ini baru saja kita turunkan. Tidak ganti seker, hanya balik liner dan ganti ring seker. Coba kita dengarkan suaranya. Kita bandingkan. Yo starter yo. Suaranya sangat jauh berbeda. Padahal ini mobil tahun tua ya. Main terkotak tahun tua. Lihat. Ini kita bandingkan dengan yang katanya baru turun mesin. Pernah turun mesin lah. Yuk, starter. Nah, suaranya seperti itu. Jadi bisa difahami ya antara bedanya antara yang normal halus seperti yang Panther kotak yang berusaha saya turunkan, yang lainnya itu halus, tapi yang kapsul ini yang Grand Touring ini suaranya malah kasar seperti itu. Akhirnya mobil tersebut mesinnya terus langsung kita turunkan karena kita beranggapan itu berasal dari suara mesinnya ya. Tapi sebelumnya itu banyak yang komen-komen ketika saya upload di Facebook itu katanya suara timingnya.
Kalau suara timingnya itu saya rasa tidak seperti itu. Biasanya suara timingnya itu suaranya itu rame ya, kerang-kerang gitu di gas. Tidak tak-tak, ini kan hanya satu biji yang bunyi tak-tak-tak, ini satu biji. Kalau timingnya kan berarti kan keseluruhan ya. Atau mungkin katanya nozzle-nya. Kalau nozzle-nya yang bermasalah itu ada suara pincangnya, tidak seperti ini kan hidupnya rata, tetapi suaranya tak-tak satu biji shaker. Nah, makanya saya tidak sependapat bahwa ini adalah nozzle-nya. Saya tetap berpikiran bahwa ini shakernya. Ketika saya bongkar, kita menemui permasalahan atau pemasangan yang seperti ini. Biasanya Panther itu baut silinder headnya itu tidak pernah ada ringnya. Ini kok dipasang sampai 2 ya ringnya ya. Ini pasti ada sebabnya ini. Jadi karena apa kok dipasang ring? Pada umumnya aslinya itu tidak ada ringnya. Adalah mesin yang kemarin suaranya kasar, tek 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 itu. Nah ini sekarang sudah kita bongkar, lihat shakernya sudah kita lepas 2. Ini kita lap dulu, lihat. Ternyata shakernya seperti ini. Nah seperti inilah. Ini aus seperti ini ya, ini menjadi halus seperti ini, tidak ada guratan-guratannya. Jadi inilah penyebabnya suaranya kasar. Klek-klek itu ya itu, shakernya geplek istilahnya seperti ini. Nah seperti ini. Ini adalah shaker yang aus itu seperti ini. Ini juga, makanya kemarin tuh suaranya agak rame. Nah ini kan kelihatan banget kan, kalau ini keausannya itu seperti ini. Shaker itu kalau masih bagus ada guratan-guratannya ya. Semisal kalau masih bagus itu seperti ini, menggurat-gurat seperti ini. Nah kemarin dulu saya pernah salah beli shaker yang halus ya. Itu saja dipasang suaranya juga kasar. Dulu saya pernah sempat beli shaker. Ini saya hidupkan sebentar terus saya lepas lagi. Karena apa? Karena suaranya kasar. Shakernya seperti ini. Halus, tidak ada guratan-guratannya. Nah ini kasar suaranya. Shaker ini suaranya kasar. Sedangkan yang recommended itu kalau belum aus itu masih ada guratan-guratannya. Kalau kita bongkar mesin terus menemui shaker yang seperti ini, daripada 2 kali kerja bongkar mesin lagi karena suaranya kasar, lebih baik diganti saja ya. Nah, saya upload di Facebook itu banyak sekali yang kontra dengan pendapat saya ini. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang miring ada di sini, yang intinya itu buruk lah. Ini termasuk ini. Buat yang tanya dan bilang saya cuma bisa ngomong, jadi sebenarnya ini cuma masalah timing saja. Kalau bagi yang paham, nggak ada kaitannya dengan piston model ini itu. Timing meliputi pengapian, timing brospom, valve timing, dan lain-lain yang diterima. Silahkan, nggak ya silahkan. Setel saja, cukup masalah selesai. Tanya mekanik diesel yang lama, bergul di situ. Pasti jawabannya sama, semua hanya masalah timing. Nah, kalau hanya masalah timing, mesin ini nggak perlu diturunkan. Karena kenapa kok dibawa ke sini? Karena sebelumnya itu di bengkel sebelumnya emang sudah diutak-atik dan ternyata tidak berhasil. Jadi kira-kira seperti itulah. Makanya ini sebelumnya untuk komentar seperti ini banyak sekali, tapi semuanya sudah dihapus ya. Komentar-komentar yang katanya ini membodohkan saya ya kan. Katanya sebenarnya bukan masalah itu, masalah timing saja kok shakernya dilepasi. Nah terus ketika ditanya penyebabnya apa, dia malah tidak mau menunjukkan masalahnya. Katanya takut membunuh rezeki saya loh. Ya aneh juga ya. Kalau sesuatu hal itu tidak menyalahi, itu tidak akan membunuh rezeki loh ya. Maksudnya kalau emang kita itu berbuat yang benar, yang baik, itu tidak akan membunuh rezeki, kecuali kalau hanya omong saja dan tanpa alasan yang jelas, tanpa bukti, justru malah itu akan terjatuh dengan sendirinya teman-teman. Jadi saya tetap slow aja. Pokoknya banyak sekali komentar miring yang berusaha menjatuhkan saat saya menganalisa bahwa ini shakernya. Kira-kira seperti itu. Mobil selesai dan halus, dia juga tetap tidak percaya, bahkan tetap menerocos di komentar. Setelah pasang bisa digeser, jadi buat apa dibahas. Intinya nggak mau salah dia. Padahal sebenarnya ini hanyalah masalah shaker saja, bukan masalahnya. Tapi komentar-komentar itu semuanya yang intinya merendahkan saya itu sudah dihapus semuanya oleh dia. Tapi ya nggak apalah, biarlah
waktu yang akan membuktikan. Dan kenyataannya itu bagaimana. Nyatanya pelanggan juga sudah puas dan mobil juga sudah diambil, dan beliau juga sudah cerita-cerita sebelumnya riwayatnya bagaimana, makanya beliau percaya untuk dibawa kemari. Karena prinsip saya begini, kalau emang pekerjaan itu tidak membuahkan hasil, saya juga tidak akan dibayar. Jadi kan sudah seperti itulah. Jadi saya itu kalau memperbaiki kendaraan, seandainya pekerjaan itu tidak selesai, saya pun enggan meminta bayaran. Jadi seperti itulah, makanya saya bersikukuh itu sesuai dengan pedoman saya, sesuai dengan pakem saya. Karena saya yakin kalau dengan pakem ini akan berhasil, makanya saya bisa memberi jaminan kepada pemiliknya. Seandainya masalahnya tidak selesai, saya juga tidak akan dibayar. Jadi seperti itu. Karena dalam bidang ini saya khususnya kan perpenteran ya, yang saya tangani kan spesialis perpenteran. Jadi untuk masalah penter-penter itu insya Allah saya sudah agak sedikit hafal lah tentang masalah-masalah tentang seperti ini. Jadi kalau ada yang berpendapat lain ya itu silakan. Tapi untuk penanganan penter saya sudah ratusan ya. Jadi ya nggak sombong, tapi kenyataannya begitu, sudah ratusan unit yang saya tangani, sehingga masalahnya itu juga tetap itu saja, nggak ada masalah yang lain-lain. Penter itu beda dengan diesel common rail, itu sudah beda. Makanya untuk permasalahan seperti ini hanya yang terlalu sering menanganinya lah yang paham. Itu kalau dilihat itu agak bertekstur ya, ada kasarnya. Lihat. Untuk merek ada tulisannya ini, FIM seperti ini. FIM itu adalah Izumi ya, Federal Izumi Manufaktur ya. Infonya sih begitu. Izumi, Isuzu, Federal Izumi. Seperti ini, seperti ada guratan-guratan kan. Nah, agak kasar-kasarnya itu seperti ini. Ini yang seker yang bagus. Kalau dipasang, insya Allah 95% suaranya halus. Dulu saya pernah ya beli seker itu Isuzu, tulisannya Made in Japan, tapi harganya lebih murah ya. Jadi yang Isuzu Made in Japan tulisannya, tapi hanya tulisannya. Saya tidak percaya kalau ini Made in Japan yang asli. Harganya 1.200.000 itu sudah dapat pen seker. Sedangkan yang ini sekitar 1.400.000-an itu tidak dapat pen seker yang Astra Indonesia. Ini akan saya tunjukkan ya, seker yang kalau menurut saya KW ini. Ini halus, tidak ada guratan-guratannya ya. Jadi ini halus. Halus mulus, tidak ada gurat-guratannya. Nah, ini suaranya kasar. Dulu ketika dipasang itu suaranya tak gitu. Suara mesin penter kasar, klek suaranya. Nah, ini seperti ini ya. Wong ini loh ya, sekernya sudah seperti ini. Ya, kondisinya itu sudah seperti ini, lihat. Yang agak utuh cuma ini, sedangkan ini segini seret ini sudah kemakan, sudah halus mulus, nggak ada alurnya. Ini berarti sudah positif, sudah kemakan. Kok ada yang bilang permasalahannya bukan di situ, padahal coba kita bandingkan sama yang baru. Lihat, yang baru itu seperti ini loh ya. Nah, lihat. Ini ada garis-garisnya seperti ini. Ya kan? Terus kita bandingkan sama yang ini. Gimana? Ini jelas-jelas sudah haus kemakan. Karena ini ya, yang agak utuh cuma ini. Agak ada, kelihatan agak garis ini. Berarti yang ini ada, yang ini habis, yang ini sudah habis ini. Ini tidak habis, ini juga habis lagi. Kok kalau saya terus terang nggak berani pasang seker seperti ini. Berani pun berani, tapi kalau sampai bunyi saya, kalau ngengkel dipasang, saya akan tarik biaya 2 kali lipat. Karena sudah tidak sesuai dengan standar saya ya. Jadi kalau ada yang ngengkel, masalah bunyi, mesin bunyi kok bukan berasal dari ini, ya karena dia belum pernah mengalami ya kondisi seperti ini. Suaranya itu kasar tek-tek. Tapi setelah kita buka, ini pen sekernya itu tidak kocak. Jadi ini masih seperti baru. Kalau setang sekernya, terus metalnya ini juga masih bagus banget, tidak ada masalah, masih seperti baru. Tapi suaranya tek-tek. Terus ini sekernya ternyata kondisinya seperti ini. Jadi apakah penyebabnya yang sebenarnya?
Kemarin ada yang mengatakan bahwa seker yang kocak itu tidak berpengaruh dengan suara mesin yang tak-tak. Nah, sekarang kita buktikan ya. Seker yang bekas dan seker yang baru, kita coba saja. Jadi kita masukkan ya, ini seker yang bekas. Kita masukkan segini, nanti sama. Kocaknya segini. Dan ini kita pasang dengan seker yang baru. Masuknya juga sama segini, lihat. Sedikit kocaknya, dia ngocaknya cuma yang searah pen seker saja, tapi atas bawahnya tidak. Bedakan lagi. Atas bawahnya dia kocak. Nyampenya malah parah, lihat. Bandingkan lagi. Begini. Nyampenya kocak, tapi atas bawahnya lihat bedanya. Bandingkan lagi. Bandingkan lagi. Akan compare seker KW dan seker ori made in Indonesia Isuzu Astra Indonesia. Nah, ini seker ini yang KW ini hanya kita pasang 1 hari saja, kita lepas karena suaranya kasar, kemeratak. Ini adalah seker KW yang hanya kita pasang 1 hari saja karena suaranya kemeratak, kasar. Lihat ya. Kita masukkan gini, kocaknya segini. Terus sekarang kita akan pasang yang ori Astra Indonesia Isuzu Film. Lihat, ternyata ukurannya sudah selisih ya. Yang ori itu lebih presisi. Makanya yang seker KW terkadang bisa bunyi tak-tak karena apa? Karena ukurannya tidak presisi. Tanpa diukur saja, kasat mata saja ternyata bisa dianalisa ya teman-teman ya. Sedangkan ini kita bandingkan lagi. Tadi kita sudah membahas atau membandingkan antara seker yang asli Astra Indonesia dan yang agak murah. Terus pertanyaannya, apakah seker yang baru tapi kocak tersebut bisa dipasang? Itu bisa dipasang teman-teman, tapi harus menggunakan metode liner cor yang dikolter sesuai dengan ukuran seker. Kelebihannya kalau kita itu menggunakan seker yang agak longgar, terus kita pasang liner cor dan kita kolter sesuai dengan ukuran seker yang agak longgar tersebut, itu nanti akan mendapatkan gap ring seker yang lebih rapat ya. Kalau ori ketemu ori kan ring seker itu ketemu boring ori kan ketemunya 0,45. Dengan kita memakai seker yang agak longgar terus kita menggunakan liner cor, kalau di kolter presisi itu bisa menghasilkan gap ring seker sekitar 0,25 sampai 0,30. Jadi tetap ada kelebihannya ya. Inilah mesin Panther yang kemarin bunyi tak 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 tak. Di si sekernya seperti ini, pistonnya seperti ini, jadi kita putuskan untuk mengganti piston kesemuanya. Nah, ini piston sudah baru semua. Untuk pen sekernya ini masih bagus, tidak ada kekocakan. Demikian juga dengan metalnya, ini masih bagus, tidak ada kekocakan, jadi tidak kita ganti. Oke, jadi target pertama kita adalah ganti seker dulu, karena yang jelas sudah aus adalah sekernya. Oke, jadi kita lihat perkembangannya nanti setelah mesin dihidupkan itu bagaimana setelah ganti seker, ganti ring seker. Tunggu saja penayangannya, insya Allah nanti sore ya, tunggu saja hasilnya. Ganti seker baru semua ya, ganti seker baru semua. Untuk ring seker juga ganti, metalnya tidak ganti, pen seker juga tidak ganti.
Gunting nanti gunting tik nah. Coba gunting dah. Aku mau orang anu ganjelan kayu itu kurang dhuwur kok. Coba ini penter ini yang kemarin suara tak, ini cuma kita ganti dengan seker yang baru saja ya, karena sudah aus banget sekernya. Terus ini setelan lainnya tetap nozzle tidak kita ubah-ubah, bos pom juga tidak kita ubah-ubah. Kalau kita lihat posisi bos pom ini agak terlalu maju sedikit ya, lihat posisinya terlalu maju, tapi ya kita lihat saja dengan kondisi seperti ini, agak maju seperti ini, dengan diganti seker baru apakah dia halus? Yuk coba kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Halus loh suaranya panggan. Saiki dipasang filternya aja biar menyesek. Ini adalah video real teman-teman ya, jadi tidak kita edit-edit. Nah ini tadi kan kelihatan bahwa ini baru saja dinaikkan, terus kita starter, belum kita pasang radiator, hanya kita isi air saja. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa ini real. Kalau sudah hidup lama kan starter kan langsung hidup enak ya. Ini kan masih ada kasarnya karena ada yang barang yang mengguser, itu sudah akan kita betulkan. Jadi fokusnya suara mesinnya, takternya yang penting sudah hilang. Masalah ada suara yang bergeser-gesekan itu bisa kita benarkan karena itu bukan suara di mesinnya. Nah, sekarang ini kita lengkapi, radiatornya sudah kita pasang, kita diservis ya. Ini kita pakai coolant Delta Loop. Coolant Delta Loop itu seperti ini ya. Untuk warna tidak terlalu pekat-pekat amat seperti Prestone, tapi ini berkualitas tinggi ya. Harganya mahal ya. Prestone dapat 2 lebih atau mungkin 3. Yuk kita akan starter. Kita akan starter. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya seperti ini ya, tidak tak-tak. Part-part yang lainnya dibetulkan, yang kurang kencang dikencangkan. Suara sek-sek tadi sudah hilang dan ini sudah siap kita coba lagi. Kita lagi test drive. Ini adalah mesin penter dari Madiun yang kemarin ada suara klek seperti seker geplek itu. Nah, terus kemarin sudah saya posting di Facebook, malah dipaidu oleh orang-orang, katanya wong cuma nozzle-nya bermasalah kok sampai turun mesin tuh. Masalah timingnya yang nggak pas kok turun mesin itu. Padahal saya sudah meneliti sendiri, kondisi sekernya itu emang sudah aus ya, oblak lah. Jadi menurut pendapat mereka, seker seoblak-oblaknya pun tidak bisa mengeluarkan suara seperti itu, tak-tak itu, seperti itu. Tapi ya udahlah, saya tetap pada pendirian saya berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Karena Isuzu Panther itu emang agak aneh daripada mesin yang lainnya. Dasarnya sekernya itu sama liner sudah agak longgar. Jadi kalau kena aus itu pasti akan nyumarang klek-klek. Jadi seperti itu. Ini sekarang kita coba ya. Nah, nanti setelah di rumah kita dengarkan lagi suaranya. Sudah sampai, kita dengarkan suaranya dulu. Oke, dengan perbaikan mesin yang seperti ini menghabiskan dana 7,7 juta ya, karena ini ganti seker, juga ganti liner second, terus bloknya kita poles karena kita tidak yakin dengan kondisi sebelumnya. Juga benar yang bocor-bocor, seal, packing, oli juga. Dan jasa kesemuanya adalah 7,7 juta teman-teman. Mobil sudah diambil dan
kemarin sudah saya tanya-tanya, ternyata ya riwayatnya seperti itu, turun mesin karena kehabisan air, tapi setelah hidup mesinnya kasar. Jadi seperti itu. Jadi bukan masalah nozzle-nya ya, sudah positif, bukan masalah nozzle-nya atau timingnya, karena kita tidak merubah nozzle ataupun timingnya. Oke, demikian teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.